di kuarter 3 atau kuarter 4 saya lupa tahun lalu, kita melaunching Swift 5 Aerospace dengan Intel Core 12 Gen atau generasi ke-12 P-Series. Sekarang namanya berubah menjadi model yang baru, yaitu adalah Swift 14 ya. Namanya Swift, tapi di sini dikasih indikator 14 karena dia adalah laptop 14 inch ya. Jadi namanya hanya Swift tapi dikasih indikator 14 inch. Nah, identitas dari Swift ini ya, Swift ini adalah laptop yang mewah ya, karena dibalut dengan material yang sangat mewah, finishingnya sangat durable, material yang digunakan, dan tentunya performance yang tinggi, menjadi salah satu perubahan dari yang seri sebelumnya ya. Jadi secara fisik memang kalau misalkan teman-teman pernah mereview dari Swift 5 Aerospace, ini sama, tapi dalamnya yang berbeda, karena kita melihat desain yang dihadirkan dari Swift 5 Aerospace masih dapat diapresiasi khususnya dari media ataupun dari pengguna, seperti itu. Nah, ini fisiknya ya teman-teman bisa lihat di belakang juga. Jadi memang kilauannya kita pertahankan, semuanya kita pertahankan, hanya diganti di bagian dalamnya aja atau bagian performing komponennya aja ya. Target audiensnya mobile profesional, eksekutif, karena dilihat dari fisik identitas dari unit Swift 14 yang memang mewah, yang biasanya disukai kalangan eksekutif. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada mahasiswa yang memang punya kesukaan gitu ya, mau tampil lebih mewah ya, mau penampilannya lebih bling-bling gitu ya, ini bisa menunjang penampilannya ya. Jadi kebanggaan di setiap sentuhan, karena memang Swift 14 ini menjadi Swift yang memang paling mencolok dari sisi desain, lebih mewah, dari sisi finishing cukup detail karena menggunakan CNC finishing yang kita tahu sangat presisi ya, dan tetap durable karena material yang digunakan sama seperti Swift 5 Aerospace, yaitu menggunakan aerospace grade material atau material yang digunakan di pesawat luar angkasa atau jenis material aluminium 6063, dan di bagian layarnya juga dilapisi Corning Gorilla Glass, dan ini touchscreen. Ini keunggulan-keunggulan dari Swift 14 yang baru ya teman-teman ya. Jadi pertama memang karena yang berubah adalah dari salah satunya adalah dari prosesornya, kita menjamin adanya peningkatan pengalaman performa yang lebih halus, yang lebih baik ya di generasi yang terbaru, karena tadi sudah menggunakan 13 Gen dan ini H-Series ya, bukan P-Series, bukan U-Series, ini H-Series. Desain kita pertahankan, tapi ini sudah P-Series, artinya ada sesuatu yang mestinya diimprove juga selain dari CPU. Nanti kita lihat apa yang diimprove ya. Terus kita juga sudah mendapatkan sertifikasi Intel Evo, tapi Intel Evo di generasi 13 Gen itu ada yang baru teman-teman. Nanti kita akan lihat bedanya apa. Dan terakhir adanya dukungan fitur Intel Unison. Ada teman-teman yang sudah pernah mendengar fitur Intel Unison? Sudah pernah? Nanti kita akan review, oke? Nah, yang kedua, kita tetap memberikan pengalaman conference yang terbaik ya. Hal ini karena kita melengkapi atau mengupgrade lebih tepatnya kamera dari Swift 14 ini dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu adalah QHD. Kalau misalkan tadi teman-teman sudah mencoba, kameranya jauh lebih jernih ya resolusinya. Dan ada teknologi noise cancellation atau biasa namanya adalah biasa Purified Voice Technology untuk memastikan kalau misalkan setiap agenda meeting online, conference itu suara dari speakernya terdengar, suara dari penggunanya terdengar dengan baik. Dan yang terakhir, nah ini terkait sama performance ya. Laptopnya sama, desainnya sama, desain luarnya maksudnya ya, pakai 13 Gen. Kok bisa? Ya, karena ada juga yang namanya peningkatan dari sisi sistem pendinginan atau thermal solutionnya. Dan di sini kita tes itu performance pendinginannya lebih baik hingga 60% dengan desain pendinginan yang baru ya. Kita menggunakan twin air cooling, dual heat pipe,
wall fans, tapi teman-teman lihat di sini bedanya. Kita kan kalau biasa ada multiple cooling boost, ya. Mode silence, normal, performance. Ini di mode performance, yang di Swift 5 atau Swift 5 Aerospace kita hanya memberikan 28 watt. Di Swift 14 kita berikan performance mode-nya 45 watt dengan desain yang sama. Itu performance-nya meningkat demikian. Sedangkan dari sisi power dari twin air cooling ini juga ditingkatkan, ya. Dari sisi desain kipasnya itu bisa menarik volume udara dengan lebih besar, ya. Volume udaranya lebih besar dan terlihat dari overall sistem pendinginan yang lebih baik 60%, ya. Dan kalau misalkan dites bedanya dengan single fan, memberikan experience dari penggunaan laptop ini yang lebih dingin, ya, ketika digunakan oleh usernya.